Hadis yang keempat dari Imam Malik dan Ismail bin Abi Hakim annahu balaghahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a imra'atan min al-lail tusalli. Rasulullah mendengar seorang wanita di tengah malam sembahyang di masjid Rasulullah, bahkan dia taruh apa tali di belakang. Kenal nih talinya si Haula binti Hakim binti Tuwaid ya, yang mana dia suka bangun malam kalau capek dipegang tali, ngantuk-ngantuk terus. Wah, kelebihan ini, nggak boleh, maksa-maksa. Perempuan lagi, sembahyang malam lagi di masjid. Tapi Rasulullah SAW tanya, "Faqalat man hadhihi?" Siapa ini perempuan? Siapa itu perempuan namanya? Qala Haula binti Tuwaid ya, nama perempuan ya. La tanamul lail, dia enggak tidur malam katanya, sembahyang aja. Fakari hadalika Rasulullah. Nah, suka Rasulullah begitu, memaksakan, nggak tidur sampai sekali, bangun malam aja. Nah, sedangkan bangun malam syaratnya tidur. Syaratnya kalau nggak bangun malam, kalau nggak tidur bukan bangun malam. Sampai Rasulullah SAW wajahnya berubah mendengar sifatnya Haula bin Tuwaid nggak tidur malam, dia bangun malam saja begitu. Kata Rasulullah, innallaha, hadisnya tenar nih, innallaha tabaraka wa ta'ala la yamallu hatta tamallu. Allah subhanahu wa ta'ala enggak bosan-bosan menerima amal kalian walaupun kecil, walaupun kapan saja, walaupun sedikit kecil kapan saja ya, Allah bakal terima. Jangan sampai engkau bosan, entar maksa-maksa diri, forsil ya, maksain diri untuk bangun malam 100 rakaat, 50 rakaat, besoknya udah enggak lagi. Coba yang tiap hari 2 rakaat, bangun malam 2 rakaat, cukup. Itu begitu aja, nggak lebih dari segitu. Paling witir 1, witir cukup deh. Tapi rutin enak nggak? Rutin enak nggak? Rutin, nggak pernah keluar, nggak pernah lebih, nggak pernah kurang. Segitu aja deh, cakep deh. Ya. Ini enggak, 1 malam suntuk dia ibadah. Rasulullah mukanya berubah, enggak mau begitu. Allah saja enggak bakal bosan menerima amal kalian ya, hatta tamallu, sampai engkau sendiri yang bosan. Artinya takut nanti dia enggak ngerjain sama sekali. Taraka qiyamul lail ya, di dalam hadis Riyadhus Shalihin ada seorang anak muda bangun malam, tahu-tahu dia enggak bangun malam lagi. Udah berhasil namanya. Shalla wa sama li hajatin kana turidu falamma qada hajatu wa shalla wa la sama. Dia sembahyang, puasa sunnah, sembahyang malam, enggak ada hajatnya, ada maunya, ada maslahatnya. Tatkala hajatnya gobul, enggak sholat, enggak puasa. Enggak enak begitu. Ya, udah enggak sholat lagi, enggak puasa, enggak ngaji lagi. Ada juga mau ustaz begitu, sama habib sama guru. Ngaji, udah punya dapat link aja deh dengan ngaji. jangan begitu ya. Ngaji karena Allah, bukan karena manusia. La yamallu, Allah enggak bosan-bosannya menerima amal kalian kapan saja. Sedikit amal walaupun ya tidak berat, yang enteng diterima, yang penting mudawamah ya, yang penting mudah. Iklahu minal amal malakum bihi taga ya, engkau kerjakan amal yang engkau mampu. Kan ada ayatnya, Rabbana la tu'akhidna in nasina, Rabbana wa tahmil alaina isran kama hamal, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan engkau paksakan, beratkan, bebankan amal yang engkau enggak kuat. Yang sekuat aja, yang bisa rutin, yang bisa dawam ya. Apa kata Rasulullah SAW? Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in galla. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in galla. Yang paling disukai amal seseorang adwam, dawam, rutin, continue, terus nggak berubah, nggak berhenti, nggak kurang, nggak memaksain dirinya. Wa in galla, walaupun sedikit diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Allah menerima amal kita walaupun sekecil apapun amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu, sedikit pun juga diterima.
Hadis kelima, Zaid bin Aslam dari bapaknya, dari Sayyidina Umar bin Khattab, kana yusalli min al-lail. Diceritakan cucunya Sayyidina Umar bahwa kakeknya Sayyidina Umar sering bangun malam. Bahkan Masya Allah, berapa rakaat enggak tahu. Hatta idza kana min akhir al-lail qada ahlah. Masya Allah, contoh yang baik. Sayyidina Umar begitu pentingin bangun malam, ya, yang dia suka ditanya sama Rasulullah sama Sayyidina Abu Bakar, kapan engkau, katanya, sholat witir. Kata Sayyidina Abu Bakar, aku habis isya'an sholat witir. Kalau Sayyidina Umar, enggak, ntar aku bangun malam, aku witir. Bagus. Dua-duanya diterima sama Rasulullah. Karena yang satu udah tua, jangan sampai ntar nggak bangun. Masih muda, masih bisa bangun, ya. Sebaliknya katanya, orang udah tua bisa bangun cepat, yang muda ngorok terus, suka-suka kalah yang muda. Tapi Sayyidina Umar, dia sudah punya wiridnya bangun malam di akhir malam, dan dia sholat witir di tengah malam, enggak habis isya. Kita kan suka-suka udah deh, dengan selesain sekarang deh isya langsung witir deh, enak deh, ya kan? Padahal nanti kita sembahyang witir di tengah malam jadi tahajud. Pahalanya dong, witir juga, tahajud juga, 2 kali lipat. Di Sayyidina Umar begitu, di akhir malam, thulutsal lailal akhir, ya, sepertiga malam terakhir. Aigaba ahlah, Masya Allah, dia bangunin istrinya. Yang mana hadis Rasulullah SAW, ya, dirahmati seorang suami bangun malam, dia cepretin mukanya bininya, disuruh bangun malam bareng dia sholat berdua. Minadzakirin Allah Ta'ala katsiran wadzakirat. Atau bininya tukang bangun malam, ajakin suaminya, dicepretin, ya, supaya suaminya bangun malam bersama. Masya Allah. Itu dua-duanya minadzakirin Allah Ta'ala wadzakirat, orang-orang yang banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ayatnya? Dalam surat Thaha, wa'mur ahlaka bis-shalah. Kata Sayyidina Umar tuh, aku membangunkan istriku di tengah malam karena aku ingat ini ayat. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Wastabir 'alaiha. Banyakin sabar. Setahun, 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun. Dia rutin bisa bangun malam sama bini. Enak, ya. La nas'aluka rizqa. Kami enggak nanya, enggak minta rezeki. Nahnu narzuquka. Emang betul kalau dengan orang yang bangun malam rezekinya makmur, ya. Makhratun lil mal. Banyak mudah untuk buat harta. Hal min sa'il, hal min talibi hajah. Ada yang mau minta kepada aku, ada yang ada hajat kepada aku di tengah malam, itu semua. Nahnu narzuquka, kami yang memberikan rezeki kepadamu. Engkau laksanakan aja sholat malam, nanti Allah kasih rezeki. Wal aqibatu lit taqwa. Itu semuanya kalau orang yang bertakwa, akibatnya dia mudah segala-galanya. Rezekinya ditanggung oleh Allah, dimudahkan, sehat badan, jauh daripada penyakit, dijauhkan dari penyakit ganas. Itu banyak sekali obat di dalam bangun malam, walaupun 2 rakaat. Hadis dari Imam Malik lagi, balaghahu, sampai kepadanya dari Sa'id bin Musayyib tabi'i, bahwa dia berkata, yukrahun naum qabla al-isya wal haditsu ba'daha. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Riyadhus Shalihin juga ada, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak suka katanya tidur sebelum isya. Tidur sebelum isya atau ngobrol habis isya. Wah, kita habis isya ngobrol nih, sekarang ngobrol nih, ntar habis ngaji boleh ngobrol, tapi habis pengajian insya Allah nggak apa-apa, ya. Ada pengajian kita bicara ilmu, bicara yang bermanfaat, ya. Nah, kata Imam Sa'id bin Musayyib, Rasulullah SAW nggak suka tidur sebelum isya, ya, suka-suka nanti ketinggalan isyanya, tahu-tahu subuh. Iya kan, nggak bangun malam lagi, udah nggak bangun malam, subuh ketelatan. Karena apa? Begadang jam 12, jam 11, jam 1 tidur. Nggak taat, nggak ibadat, buang-buang waktu, main catur, nonton bola sekarang.
ya. Semuanya nggak ada manfaatnya. Maka sholat isya dulu baru tidur. Begitu juga kalau ada kitab dulu teman kita namanya kitab Samirul Muhadzab. Samirul Muhadzab, enak itu kitab ya. Pengen cari lagi itu kitab. Teman samar yang menemani kita. Itu kitab teman kita. Jadi baca terus hadis, cerita, kisah, ayat, hukum, fikih, tasawuf, komplit di situ enak. Syair, nasihat-nasihat. Samirul Muhadzab. Ya. Itu kitab bagus banget untuk teman begadang malam. Kalau kita nggak bisa tidur atau kita masih demen kutu buku, itu teman-teman kitab malam buat kita. Itu pahala itu. Yang begitu biar dia tidur juga nggak apa-apa. Karena dia habis apa? Habis nyari ilmu. Seolah-olah membaca ilmu. Di dalam itu kitab ada ayat, ada hadis, ada tasawuf, ada fikih, ada tauhid, segala-galanya. Enggak sia-sia dia baca sampai tengah malam kayak apa-apa. Walaupun tidur subuhnya ketelatan sedikit nggak apa-apa. Karena habis ibadah yang paling mulia lagi thalabul ilm, mudarasatuhu, mudzakaratuhu, ya, tadarus ilmu, muzakarah ilmu itu mahal sekali. Ya, lebih daripada salat 1000 rakaat. Begitu kata Imam Sa'id ibn Musayyab. Sampai ke Sayyidina Umar dari hadis balaghan Imam Malik sampai ke Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab. Kana yaqul salatul lail wan nahar matna matna. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kalau sembahyang malam 2 rakaat. 2 rakaat. Boleh. Hadis Bukhari Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah sembahyang witir 4 rakaat. Bahkan di dalam witir ganjilnya Rasulullah 2 riwayat. Ada yang 2 fasal, artinya dipisah 2 rakaat salam sama yang 1. Bahkan boleh kalau dia mau 3 rakaat 1 salam. Enggak ada perbedaan. Dan itu di dalam mazhab kami kata Imam Malik. Salatul laili matna. Salatul laili wan nahari. Kalau kita mau salat di siang malam, mau salat 100 rakaat, 50 rakaat, 25 rakaat, 2 lebih bagus. Kecuali yang ada dalilnya. Yang 4 rakaat, apa? Qobliyah dhuhur sama qobliyah asar. Sama ba'diyah dhuhur. Rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri 4. Dirahmati Allah seorang salat sebelum asar 4 rakaat sekaligus, boleh 1 salam. Qobliyah dhuhur begitu juga. 4 qabla dhuhri tuftahu abwabus sama. 4 salat rakaat 1 salam sebelum zuhur membuka pintu-pintu langit. Naik doa kita. Itu juga katanya 1 salam. Tapi kalau memadukan hadis ini yang lebih baik 2 rakaat. Kenapa? Ada 2 takbiratul ihram, ada 2 tasyahud, ada 2 qiraat, ada baca surah. Kalau sekaligus 4 hilang tasyahud awal, nggak ada, ya. Terus nggak ada takbiratul ihram lagi, terus nggak ada surah dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab.